Jadi gini, aku beneran mau ngomongin ini deh kayaknya. Karena kan gini ya, yang paling membuat diriku itu menjadi seorang yang reflektif, itu kan karena diriku yang memang sudah masuk ke tahap yang dikategorikan, eh, apa namanya itu, terpaksa, yang artinya ada ancaman dan hal itu memicu diriku untuk bertanya, dan daripada pertanyaan itu aku berusaha mencari jawaban dan refleksi jawaban itu dengan realitas apakah akurat atau enggak gitu kan. Yang pada intinya adalah alasan kenapa aku bisa reflektif, bisa bikin konten seperti ini, bikin 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 sesuatu hal yang menurutku bisa membuat diriku kelihatan bekerja lah ya, minimal itu kan. Karena gini, aku juga punya suatu permasalahan yang membuat diriku cuman bukan cuman ngelakuin hal ini gitulah pada intinya. Yang sebenarnya itu poinnya tuh bukan itu. Yang menjadi poinnya adalah banyak hal yang terjadi dalam hidupku yang aku sesali di masa laluku, yaitu di masa-masa sekolah gitu kan. Di masa sekolahku, yaitu di sekitar, ya di SD, SMP, SMA, SMK, itu adalah salah satu momen-momen dimana aku tuh nggak terlalu banyak berpikir, nggak terlalu banyak belajar, dan cuma ikut-ikutan aja. Kalau guru bilang apa, ya aku ikut. Kalau kata guru, ini kita ngejelasin materi tentang rumus matematika, ini ngejelasin tentang sejarah A, sejarah B, atau gimana pun itu, yang pada intinya ngejelasin dan disuruh catet, ya udah catet, dan ya udah kayak gitu aja. Hingga sekarang aku sadar belajar itu di momen itu beneran banyak banget hal yang bisa aku dalami daripada pembelajarannya. Nggak cuma sekedar ikut-ikutan aja. Kayak aku baru sadar bahwa bahasa Inggris itu bener-bener bahasa yang penting menurutku. Alasannya tuh karena aku kan sering banget ya nonton-nonton film yang memang istilahnya menggunakan bahasa Inggris, dan itu beneran harus ada subtitle gitu, harus ada terjemahan, dan kalau gak ada terjemahan kayak gak paham. Hingga pada akhirnya tuh kayak, kenapa ya dulu aku gak pernah belajar se-effort itu, gak seberjuang itu loh di zaman dulu tuh. Kenapa ya? Ya meski memang sih aku masih baru-baru keluar SMK juga. Ya karena kan emang umurku aja tuh masih 18 tahun juga gitu, masih baru-baru keluar. Tapi penyesalannya itu udah ada gitu, dan iya sih, sekarang aku yang udah paham bahwa seandainya ternyata hal yang membuat diriku paham atau hal yang membuat diriku belajar itu antara dua hal, yaitu ancaman, penekanan, atau keinginan. Dan dulu aku gak merasakan kedua hal itu. Aku gak terlalu diancam, aku gak terlalu menginginkan. Hal itu membuat diriku ya cuma ikut-ikutan. Kalau kata kalau kata sederhananya ya, meskipun meskipun aku bentar. Ah ya, meskipun aku dulu tuh kesannya itu kayak kayak nggak niat belajar juga, kayak ya mau gimana lagi, karena emang nggak ada keinginan dan nggak ada ancaman yang benar-benar membuat diriku harus berjuang banget gitu. Iya sih, makanya tuh sekarang aku lagi bikin struktur, lagi bikin pondasi tentang bagaimana aku akan mempelajari lagi tentang pelajaran-pelajaran sekolah yang sudah aku pelajari.
Jadi aku bakal pelajari lagi yang aku butuhin aja sih, kayak bahasa Inggris, terus mungkin matematika itu yang dulu banyak banget di otakku muter. Matematika ya yang bahasanya rumus-rumus, dan ternyata di saat sekarang aku ngerasa wah penting banget nih matematika, karena banyak banget dalam kehidupanku itu, bukan banyak sih, mungkin ya, mungkin dalam kehidupanku itu bakalan ada perhitungan-perhitungannya gitu loh, dan aware aja sih, antisipasi diriku aja sih. Dan terus bahasa, ya aku bener-bener harus pelajari bahasa sih, karena bahasa ini penting banget ternyata ya. Kalau aku gak paham bahasa, nanti ini sih kesannya tuh jadi ngelantur. Ngelantur tuh dalam struktur pembicaraan itu kan perlu yang namanya ini ya, apa namanya tuh, penjelasan yang jelas gitu, dan itu ternyata harus dipelajarinya lewat bahasa. Ya, ya banyak hal sih yang perlu aku pelajari. Ya pada intinya sih yang ingin aku sampaikan gitu kan. Meskipun kalian yang mendengarkanku tentang pengalaman hidupku, ya aku sih ngerasa ya, semoga aja di antara kalian yang memang istilahnya belum benar-benar menginginkan apapun di sekolah ataupun belum terancam apapun ketika bersekolah, ya bisa di ini aja sih, diusahain untuk belajar dalam bertanya. Itu aja sih. Karena poin dari banyaknya setiap pembelajaran yang aku dapatkan itu dari pertanyaan yang tepat gitu. Jadi ketika bertanya dengan tepat, maka akan menghasilkan jawaban yang tepat juga, yang enak untuk didapatkan gitu. Iya sih, belajar bertanya itu salah satu poin paling penting dalam segala wawasan. Kalau kamu memang udah benar-benar paham banget bagaimana cara bertanya yang benar, yang tepat, maka ya jawaban yang akan kamu dapatkan juga akan enak didengarkan gitu. Dan ini sih kayaknya lebih ingin membagikan pengalaman aja sih aku tentang penyesalanku ketika bersekolah. Ya, dan mungkin buat kalian yang udah dalam kategori yang udah umurnya itu tergolong udah 30 ke atas atau 30 ke bawah gitu kan. Yang pada intinya umur-umur yang udah banyak pengalaman ya, dan itu kan pembelajaran itu masih tetap kalian lakukan meskipun dalam bentuk yang berbeda mungkin ya. Aku sih gak tahu karena aku belum ada pengalaman ke sana. Cuman pada akhirnya itu belajar itu kan. Belajar itu emang harus setiap saat sih. Iya sih. Dan ditanya alasannya kenapa? Ya sederhananya sih lebih untuk mempermudah hidup aja sih. Mempermudah hidup dengan cara belajar gitu kan. Itu sih. Dan kalau ada alasan lainnya, alasannya untuk menghindari rasa sakit. Itu. Ya meskipun ini masih belum kuterangkan secara jelas gitu. Tapi ya pada intinya sih itu sih. Karena kita ingin hidup nyaman, karena kita ingin hidup dengan tidak adanya kesakitan, ya kita mengantisipasi dengan berpikir, dengan bertanya, belajar gitu kan. Dan iya, pada akhirnya tuh bergeraknya atau hal yang membuat kita ngelakuin sesuatu itu karena terpaksa oleh keadaan, oleh ketidaknyamanan, atau ya ketika kita menginginkan sesuatu ya memang karena ada hal yang bikin kita ingin mengetahuinya, menarik gitu untuk diketahui, makanya dicari tahu. Ya itu aja sih. Ya udah kayak gitu aja. Emang ini sih. Ya udah nggak tahu lagi sih aku mau ngomongin apa.
Aku minta maaf kalau ada yang salah kata dan berterima kasih buat kalian yang mengklik menonton video ini sampai detik ini. Ya, kayak gitu aja. Dah.